Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Skaudi, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang menyeramkan ya pastinya. Dan cerita ini sudah mendapatkan izin dari teman-teman yang terlibat di dalam cerita ini. Dan nama-nama yang di dalam cerita ini sudah saya samarkan ya, biar tidak repot-repot menyebutkan beberapa inisial gitu ya. Semuanya sudah saya samarkan namanya. Ceritanya tentang apa? Langsung aja, ini dia ceritanya. Kita kembali di era 90-an. Waktu itu saya masih duduk di bangku SMA. Di mana kelas yang saya tempati itu terdapat satu orang bintang kelas, laki-laki, pintar pastinya ya karena bintang kelas. Selain pintar, dia juga punya face yang good looking, yang ganteng gitu ya, yang pastinya banyak digemari sama beberapa murid perempuan. Kenapa? Karena Kak Rebet ini selain pintar dan punya wajah good looking, dia juga orangnya rendah hati, baik sama semua orang gitu ya. Yang saya tahu, dia itu orang yang kaya, bisa dibilang kaya, sangat kaya ya. Tapi dia walaupun kaya, ya tadi bilang dia tuh rendah hati gitu ya. Dia tuh kalau ke sekolah, ya teman-teman lainnya ada orang kaya yang diantar jemput sama bapaknya pakai kendaraan atau bawa kendaraannya sendiri gitu ya. Tapi Kak Rebet ini lebih memilih ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Bukan sepeda mahal yang kayak sekarang lagi rame gitu ya. Bukan sepeda-sepeda federal pada masanya. Saya bisa tahu banyak tentang Kak Rebet ini selain kita satu kelas, tapi saya juga bersahabat dengan tetangganya Kak Rebet, namanya Hendrawan. Nah, saya tuh punya sahabat di kelas namanya Hendrawan. Tibalah waktu itu ada momen istimewa untuk Kak Rebet, di mana sebentar lagi Kak Rebet nih akan berulang tahun. Dan bukan cuma dari kelas kami aja yang bakal punya surprise gitu ya untuk Kak Rebet. Karena Kak Rebet ini kan bintang sekolah ya, bukan bintang kelas doang gitu. Jadi ya beberapa kelas lain juga mungkin udah nyiapin surprise dan hadiahnya masing-masing. Sehari sebelum ulang tahun Kak Rebet, saya sudah menyiapkan kado, dan begitu juga Hendrawan ya. Ya kita diskusi kadonya apa nih, ya udah siapin. Akhirnya besoknya saya ingat hari ulang tahun itu jatuh di hari Jumat. Kenapa saya ingat? Karena dulu setiap hari Jumat ya, itu ada yang namanya senam atau SKJ, senam kesegaran jasmani kali ya singkatannya. Nah, ya dengan nada SKJ waktu itu ya, mungkin masih pada ingat gitu ya. Ya, kita senam, ketika beres senam, kita masuk semua ke kelas. Tapi waktu senam itu saya nggak ngelihat Kak Rebet. Mana Kak Rebet? Pas masuk dalam kelas, ya memang tidak ada Kak Rebet. Dan yang saya nggak ngerti lagi kenapa Hendrawan juga ikut nggak ada gitu. Ya udah, segala bentuk surprise dan hadiah yang udah disiapin akhirnya harus tertahan ya, nunggu nanti Kak Rebet masuk sekolah. Jam pelajaran pertama waktu itu bel sudah berbunyi, dan ketika ada guru yang masuk, yang kami dapati bukan guru mata pelajaran, melainkan wali kelas. yang masuk dengan wajah yang lesu,
tidak sumringah seperti biasanya. Wali kelas ini langsung memberikan sebuah kabar yang sangat-sangat mengagetkan, bukan hanya di kelas kami tapi juga seisi sekolah, di mana itu adalah kabar duka atas meninggalnya Kak Rebet. Nah, Kak Rebet meninggal dunia waktu itu. Dan itu menjawab pertanyaan saya kenapa Hendrawan gak masuk. Karena Hendrawan adalah tetangganya Kak Rebet kan ya. Kami semua beberapa menangis di kelas. Karena terkejut kehilangan tiba-tiba gitu, dapat kabar tiba-tiba pagi itu. Dan karena hari Jumat pulangnya juga gak begitu larut siang gitu ya. Akhirnya kami dan beberapa pihak sekolah pergi ke rumah Kak Rebet. Waktu itu kami ke rumah Kak Rebet, kemudian kami tidak mendapati jenazah Kak Rebet di sana. Tapi itu adalah kali pertamanya saya mengunjungi rumah Kak Rebet, yang mana sudah diceritakan Hendrawan bahwa Kak Rebet ini anak orang kaya, dan benar. Rumah Kak Rebet ini besar sekali. Di dalamnya tuh, rumahnya tuh di bagian halamannya tuh, dindingnya tuh kayak ada ukiran-ukiran gambar kuda gitu ya. Dan kemudian di tengahnya ada kolam air mancur melingkar yang lumayan besar gitu ya. Dan di tengahnya berdiri seekor kuda yang sedang setengah berdiri gitu ya. Wah, hebat sekali rumah Kak Rebet. Tapi yang jadi pertanyaan, kemana jenazahnya? Dan kami dapati informasi di sana ternyata Kak Rebet nih disimpan di rumah duka, ditempatkan di rumah duka, yang mana rumah itu adalah rumah budenya. Ya udah, jadi kami rombongan sekolah ke rumah budenya gitu. Dan di sana kami mendapati beberapa keluarga, sanak famili ataupun tetangga-tetangga yang bersilaturahmi, dan kami melihat jenazah Kak Rebet sudah dikafani dan disimpan di dalam peti. Kenapa disimpan di dalam peti? Karena ternyata akan melakukan perjalanan menuju tempat pemakaman. Kemudian saya nanya, ini kita sholat jenazah gak ya? Ini yang mulai menjadi pertanyaan aneh gitu ya. Ternyata jenazahnya Kak Rebet ini tidak disolatkan. Entah. Padahal muslim ya. Dan itu sudah menjadi salah satu syarat gitu ya. Tapi saya nanya sama, ya bukan hanya sekolah, teman-teman sekolah dan pihak sekolah yang baru datang gitu ya, tapi sama orang-orang yang lain, memang jenazahnya tidak disolatkan. Jadi waktu itu kami semua mulai berangkat ke tempat pemakaman Kak Rebet. Dan kami sudah disediakan mobil minibus untuk ikut serta dalam rombongan jenazah Kak Rebet. Akhirnya perjalanan, dan ternyata pemakamannya tuh jauh. Banyak pemakaman yang bisa dibilang dekat gitu ya. Kenapa ya? Entah itu apakah mau disatuin nama keluarga Kak Rebet yang lain, atau saya nggak ngerti ya. Jelas pemakaman cukup jauh, dan akhirnya kita sampai dan kita mendapati bahwa pemakaman tempat di mana Kak Rebet dimakamkan tuh, kalau boleh saya bilang ya, mohon maaf, tempatnya agak kumuh ya. Pemakamannya tuh kayak bukan pemakaman yang dirawat gitu. Dan hal aneh lainnya adalah saya tidak menemukan, ya mungkin ada ya, tapi dari jarak pandang saya tidak menemukan makam yang diberi batu nisan. Nah, ini yang aneh, karena biasanya orang-orang kaya tuh kan memilih pemakaman yang bisa dibilang terawat, terus kemudian dipasangi batu nisan yang, ya saya paham sih, mungkin itu tidak, ada beberapa yang tidak sepaham gitu ya. Maksudnya ada beberapa pemahaman tentang
batu nisan yang dilarang atau segala macam. Cuma ya ini saya ngomong pada umumnya aja gitu ya. Ya sudah, akhirnya dimakamkan. Kemudian tiba-tiba hujan turun, sangat lebat. Yang dimana sebelumnya, hari-hari sebelumnya itu nggak pernah ada gerimis, nggak pernah ada hujan. Masih bulan Juni pula waktu itu. Gitu. Ya hujan, kami kehujanan gitu, basah kuyup. Akhirnya semua selesai dan semua pulang, termasuk saya. Kami pulang, besoknya saya sekolah seperti biasanya dengan banyak sekali pertanyaan di benak saya. Kenapa? Ya kayak kemarin hal-hal yang janggal menurut saya ya. Dan salah satunya adalah apa penyebab kematian Karebet. Saya datang ke sekolah langsung menghampiri Hendrawan waktu itu. Ya masa tetangganya gak tahu gitu kan. Tapi Hendrawan waktu itu sama sekali gak tahu gitu. Aneh banget sih. Tapi ya udahlah, entah Hendrawan menyembunyikan atau memang beneran gak tahu gitu. Yang jelas kami merasa kehilangan seorang bintang sekolah yang baik hati gitu ya, bernama Karebet. Nah, beberapa hari setelahnya saya juga mulai kehilangan lagi seorang teman, yaitu Hendrawan. Hendrawan nih gak masuk sekolah, sudah 5 hari. Saya tanya ke dokternya, ternyata Hendrawan lagi kena penyakit tipes. Yang mana saya tahu kalau tipes itu butuh bed rest yang lama gitu ya. Bisa seminggu 2 minggu gitu ya. Dan akhirnya seminggu ya waktu itu hari Jumat juga gitu ya. Kami dan beberapa perwakilan kelas menjenguk rumah Hendrawan. Sudah kami berenam waktu itu ya. Akhirnya kami ke sana, kemudian ketemulah dengan orang tuanya Hendrawan, dengan ibunya waktu itu. Bapaknya mungkin lagi kerja gitu. Hendrawannya lagi tidur waktu itu. Jadi kami belum pada waktu datang tuh kami dikasih tahu sama ibunya bahwa Hendrawan sedang beristirahat. Jadi kami juga nggak mau ganggu. Ya akhirnya kami ngobrol sama ibunya Hendrawan. Dan ya sedikit kami tanya gitu ya tentang penyebab kematian Karebet ke ibunya Hendrawan. Dan kami mendapati cerita yang agak janggal lagi. Karena ibunya bercerita malam sebelum kematian Karebet itu terjadi semacam perkelahian di dalam kamarnya Karebet. Entah Karebet berkelahi sama siapa gitu di kamarnya. Padahal waktu itu cuma Karebet tinggal sendirian bersama beberapa ART-nya saja ya waktu itu. Karena orang tuanya dan adiknya Karebet waktu itu sedang berkunjung ke Jogja, tempat di mana kakaknya Karebet berkuliah. Oh iya, kita tinggal di Solo ya. Jadi Karebet beneran tidak bareng keluarganya di malam meninggalnya itu, di malam sebelum meninggalnya Karebet. Dan ketika pagi ditemukan meninggal di kamarnya, Karebet didapati penuh lebam di sekujur tubuhnya. Dan itu menjadi aneh karena kabar yang saya dengar sejauh ini Karebet tuh meninggal gara-gara angin duduk. Kalau dulu angin duduk, kalau sekarang mungkin serangan jantung kali ya, karena tiba-tiba saja. Ya sudah, akhirnya itu menjadi daftar pertanyaan saya lagi gitu. Oh ya, kenapa? Karena saya tuh dulu tuh orangnya kritis ya. Jadi hal-hal yang sedikit menurut saya janggal tuh saya simpan di kepala untuk nanti saya rangkai kemudian hari kalau sudah jelas semuanya gitu ya. Akhirnya kami memutuskan untuk pamit pulang. Tapi ketika kami pamit pulang, ibunya melihat ke kamar Hendrawan, ternyata Hendrawan sudah bangun. Dan akhirnya kami berkesempatan untuk
menjenguk Hendrawan terlebih dahulu, melihat keadaannya. Dan waktu itu saya sedih banget melihat kondisi Hendrawan waktu itu yang lemah gitu ya, pucat mukanya dan kelihatan lebih kurus dari sebelumnya. Ya, kami bertemu dan saya memutuskan untuk tinggal lebih lama dulu di kamar Hendrawan, sedangkan yang lainnya pulang. Ya, karena memang sudah sedekat itu saya dengan Hendrawan. Karena kita ngobrol-ngobrol, terus saya tanya, kenapa kamu bisa kena tipes begini? Dan saya mendapatkan sebuah cerita yang tidak akan saya percaya cerita ini kalau tidak keluar dari mulut Hendrawan. Jadi pada malam itu, sebelum Hendrawan jatuh sakit, dia terbangun kurang lebih ya tengah malam. Dia terbangun karena mendengar suara derap langkah kuda yang berjalan dari samping rumahnya. Kemudian kuda itu melangkah ke depan rumahnya gitu ya, dengan suara khas kuda gitu ya, dari mulut kuda itu gitu, kayak suara kuda aja gitu. Kemudian Hendrawan yang malam itu penasaran dan terganggu tidurnya, dia keluar rumah, membuka pintu dan melihat di depan rumahnya ada seekor kuda yang berjalan melintas. Kuda yang besar, 2 kali lebih besar dari kuda pada umumnya. Kemudian rasa penasaran Hendrawan yang besar itu membawa Hendrawan mengikuti langkah kuda itu. Dan ternyata kuda itu menuju arah rumah Karebet. Kuda itu memperlambat langkahnya di depan gerbang rumah Karebet, dan gerbang rumah Karebet yang terbuat dari besi besar itu ya terbuka dengan sendirinya. Ya, saya tahu ya, kalau sekarang mungkin ada gerbang otomatis. Ya mungkin pada masa itu juga sudah ada, tapi rumah Karebet itu gerbangnya bukan gerbang otomatis. Sedangkan gerbangnya terbuka sendiri. Ketika kuda itu datang, kuda hitam yang besar sekali. Kemudian Hendrawan menghentikan langkahnya di seberang rumah Karebet. Dan ketika kuda itu hampir melewati gerbang, kuda itu menoleh ke arah Hendrawan. Dan Hendrawan terperangah setengah mati ketika mereka beradu pandang. Ketika kuda itu menoleh, kepala dari kuda hitam tersebut berubah menjadi kepala Karebet. Ya, wajah Karebet yang saat itu dilihat oleh Hendrawan adalah wajah yang sangat sedih, bahkan meneteskan air mata. Seolah ingin berkata, minta tolong, tapi tidak keluar dari wajah Karebet. Dan akhirnya kuda itu kembali masuk ke dalam rumah Karebet. Dan Hendrawan waktu itu lemas hingga akhirnya pingsan di seberang rumah Karebet dan ditemukan oleh tetangga-tetangganya. Hendrawan bercerita dengan rasa gemetar waktu itu. Dan saya pun sulit untuk mencernanya dengan akal sehat, tapi sekali lagi itu adalah cerita yang diceritakan oleh Hendrawan, sahabat saya sendiri, yang malam itu melihat dan paginya langsung jatuh sakit. Sampai kurang lebih hampir 1 bulan Hendrawan tidak masuk sekolah. Dan lagi-lagi itu menjadi daftar pertanyaan saya yang begitu rumit gitu ya. Saya akhirnya mencari tahu apa yang terjadi dengan apa yang dilihat oleh Hendrawan. Teman-teman, saudara, orang tua saya. Dan saya mendapati ternyata di lingkungannya
Karebet, keluarga Karebet itu katanya ya diduga melakukan pesugihan. Dan nama pesugihannya yang ternyata cukup populer di daerah itu ya adalah Jaran Penoleh. Lagi-lagi itu hanya dugaan yang cuma saya bisa simpan sendiri, dan ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Waktu itu kita udah lulus SMA, kemudian saya dan Hendrawan berkuliah di tempat yang berbeda. Waktu itu saya sempat ketemu dengan Hendrawan, dan dia bercerita kalau kakaknya Karebet, yang kalau teman-teman ingat waktu itu keluarganya Karebet mengunjungi ke Jogja ya. Nah itu kakaknya yang itu meninggal dunia. Karena kecelakaan tunggal tepat di hari wisudanya. Yang menjadi janggal adalah saya ingat waktu itu setelah kematian Karebet, usaha orang tuanya Karebet nih semakin maju pesat. Usahanya waktu itu dia kayak juragan ayam potong gitu. Usahanya maju pesat setelah sepeninggal Karebet, dan setelah sepeninggal kakaknya Karebet, usahanya jadi semakin jauh lebih pesat. Terlihat dari beberapa cabang yang dia buka, beberapa tanah yang dia beli, beberapa kendaraan baru yang mewah gitu ya. Akhirnya lagi-lagi itu hanya saya pendam di kepala saya. Waktu terus berlalu sampai akhirnya saya menikah gitu ya. Saya waktu itu kuliah cuma sampai D3. Saya menikah, kemudian saya pindah rumah, dan waktu itu sudah zamannya handphone. Jadi handphone tuh sudah mulai terjangkau gitu ya harganya. Walaupun providernya waktu itu masih cuma CDMA ya. Nah, suatu hari entah gimana ceritanya saya mendapati pesan, yang mana pesan ini adalah dari Hendrawan. Nggak tahu Hendrawan ini dapat nomor saya dari mana, cuma saya happy aja gitu ya, Hendrawan SMS gitu ya. Terus kemudian nggak lama dia telepon terus nanyain, kamu tinggalnya masih sama ibu di tempat dulu, kata Hendrawan nanya gitu ke saya. Terus saya jawab, enggak, saya udah misah. Oh ya sudah, nanti saya mau mampir, kata Hendrawan gitu. Oh, oke, mampirlah, kata saya. Nah besoknya tuh langsung mampir tuh Hendrawan. Saya kasih alamatnya, dia mampir main ke rumah. Dan ternyata dia membawa berita bahagia. Hendrawan akan menikah. Kemudian saya menerima undangannya gitu. Wah seneng banget ya. Hendrawan akhirnya menikah. Dan saya juga udah menikah kan. Jadi ya akhirnya saya buka undangannya. Saya agak kaget gitu ya. Melihat calon istri Hendrawan. Yang ternyata adalah adik dari Karebet. Jadi Karebet ini 3 bersaudara ya. Yang kakaknya yang kuliah di Jogja, Karebet anak tengah, kemudian adik perempuannya yang menikah dengan Hendrawan. Wah. Karena saya sudah merasa sedekat itu dengan Hendrawan gitu ya. Ya ini agak kurang pantas mungkin ya. Terus saya tanya, kamu yakin nih ingin menjadi bagian dari keluarga Karebet? Ya, Hendrawan yakin. Dan saya tahu Hendrawan sudah menyukai adik Karebet nih dari zaman masa SMA dulu. Ya sudah, saya cuma bisa ikut bahagia dan memberikan selamat kepada Hendrawan. Akhirnya waktu itu berjalan begitu cepat. Saya mendapati lagi kabar dari Hendrawan. Yang mana Hendrawan waktu itu sudah mempunyai 3 orang anak. Tapi kabar yang saya terima adalah kabar duka, di mana istri dari Hendrawan, yang mana itu adalah adik dari Karebet, meninggal dunia setelah melahirkan anak keempat.
Jadi ibu dan bayinya meninggal waktu itu. Wah, saya sangat terpukul sekali mendengar kabar duka itu. Dan kepala saya masih saja mengait-ngaitkan gitu. Entah, lagi-lagi ini cuma kebetulan atau gimana, yang jelas setelah peninggalnya istri Karebet atau anak terakhir dari orang tua Karebet, usaha orang tua Karebet menjadi bangkrut dalam waktu yang sangat singkat, jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan beberapa lama orang tua Karebet pun jatuh sakit. Sakitnya aneh. Sakitnya itu jadi kalau siang mereka tuh seperti orang lumpuh. Ya, dua-duanya, suami istri. Mereka tuh kayak orang lumpuh yang gak bisa ngapa-ngapain. Hanya tertidur terbaring di tempat tidur gitu. Makan disuapin, buang air pun harus pakai pispot. Semua dilayani gitu. Sampai akhirnya bapak dari Karebet ini berpesan kepada Hendrawan, kalau sisa hartanya akan dibangun masjid. Dan ketika peletakan batu pertama, bapaknya atau mertuanya Hendrawan ini meninggal dunia. Ya, tepat di hari itu. Sedangkan ibunya meninggal ketika peresmian masjid itu sudah jadi gitu. Dan segala macam dugaan saya itu akhirnya terjawab karena Hendrawan, sahabat saya, sudah menjadi bagian dari keluarga Karebet. Dan apa itu, rasanya saya kurang pantas untuk menceritakannya di sini. Yang jelas itu adalah perbuatan yang salah. Hendrawan waktu itu memutuskan untuk memakamkan istrinya di tempat yang berbeda dari Karebet, kakaknya. Ya, jadi dikebumikan di daerah yang dekat dengan tempat tinggal Hendrawan. Dan semua, bahkan makam Karebet, makam kakaknya Karebet dan kedua orang tuanya itu semua dipindahkan ke pemakaman di dekat, yang gak dekat banget ya, cuma di tempat yang lebih dekat dari rumahnya Hendrawan. Semua dipindahkan, dan menurut penuturan Hendrawan banyak sekali kejadian aneh ketika memindahkan jenazah-jenazah tersebut gitu ya. Entah apa alasannya Hendrawan melakukan itu semua, yang jelas menurut Hendrawan itu adalah langkah terbaik yang bisa dilakukannya. Dan itu dia cerita yang bisa saya ceritakan untuk malam hari ini. Hendrawan berpesan waktu itu kalau hidup adalah sebuah pilihan, di mana kamu memilih sesuatu dengan bermacam konsekuensi yang akan diterima. Jadi berusahalah untuk memilih pilihan yang tepat dan terbaik dalam menjalani hidup. Terima kasih Hendrawan sudah mengizinkan cerita ini bisa tayang di Do You See What I See. Dan terima kasih juga Mbak Elma yang sudah mengirimkan cerita ini. Saya Raden Ruli pamit. Maaf ceritanya jika terlalu panjang. Jangan lupa juga kalau kamu warga Desa Sukodi semua punya cerita horor, pengalaman horor, baik itu pengalaman pribadi atau orang lain, silahkan dikirimkan ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Dan jangan lupa di share channel ini ke teman-teman atau kerabat lainnya agar bisa maju. Dan saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.